Pagi Miss Oli, di sini saya Febri Cengkrakan akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu penelitian tentang SWOT kebab Bang Aji. Langsung aja masuk ke abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi bisnis kebab Bang Aji yang beroperasi pada jam 16.00 hingga jam 00 malam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif melalui analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal, yaitu ada kekuatan dan juga kelemahan, serta faktor eksternalnya, yaitu adalah peluang dan juga ancaman yang mempengaruhi kinerja usaha. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara informal dengan pemilik usaha. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa kebab Bang Aji dapat memanfaatkan peluang pasar melalui strategi pengembangan pasar dan produk. Penelitian merekomendasikan strategi bisnis yang terarah guna meningkatkan daya saing usaha di lingkungan yang kompetitif. Lalu masuk ke metode penelitiannya yang saya jelaskan tadi, saya menggunakan metode penelitian, yaitu metode penelitian bersifat deskriptif kuantitatif yang berfokus pada pengumpulan data terkait faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja bisnis. Lalu kita masuk kepada pembahasannya. Nah, bisa dilihat pada tabel 1, yaitu ada perbuatan eksternal dan internal. Nah, setelah kita menghitung nih pembuatannya, sekarang kita lanjutkan dengan menghitung skor untuk kemajuan dan kepentingan dari kebab Bang Aji. Dibutuhkan nilai skor untuk menghitung matriks yang ada di tabel nomor 1. Kita bisa melihat di tabelnya untuk skor dan juga bobotnya dan rata-ratanya berapa. Hasilnya adalah total skor IF dengan jumlah skor 6,95. Skor ini menunjukkan bahwa bisnis kebab Bang Aji memiliki kekuatan internal yang signifikan seperti kualitas produk yang konsisten dan lokasi strategis. Namun kelemahannya dalam promosi yang kurang efektif serta kurangnya inovasi menu yang perlu segera diatasi agar bisnis tetap kompetitif. Kekuatan utamanya kualitas kebab yang konsisten, mampu mempertahankan pelanggan yang loyal. Lalu, lokasi strategi dekat kampus mudah diakses oleh target utama, yaitu adalah mahasiswa. Kelemahan utamanya adalah pada promosi kurang efektif, membatasi potensi jangkauan pasar. Lalu ada ketergantungan pada hari operasional kampus, yaitu pendapatan fluktuasi karena operasional bergantung pada jadwal kampus. Lalu hasil metrik EFE, yaitu External Factor Evaluation, dengan skor yaitu 5,20. Skor ini menunjukkan bahwa bisnis kebab Bang Aji memiliki peluang besar dari permintaan makanan cepat saji dan potensi kerja sama dengan ojek online maupun kampus. Namun, ancaman dari perubahan harga bahan baku dan banyak alternatif pilihan makanan dapat menghambat pertumbuhan bisnis Bang Aji. Tetap, kebab Bang Aji memiliki fondasi kekuatan yang solid, tetapi menghadapi tantangan signifikan, baik dari internal seperti promosi dan inovasi menu, maupun eksternal seperti harga bahan baku dan persaingan. Namun, mempertahankan dan meningkatkan daya saing fokus pada harus diberikan pada peningkatan inovasi, promosi digital, dan diferensiasi menu. Lalu kita bisa lihat pada tabel 3, yaitu market profil kompetitif. Nah, berdasarkan hasil metrik profit kompetitif, yaitu CPM, di atas berikut adalah penjelasannya. Total skor kebab Bang Aji dengan skor 3,5 positif. Kebab Bang Aji memiliki kualitas produk yang unggul dengan skor tertinggi 4 dengan bobot 0,25. Ini menunjukkan bahwa kebab Bang Aji menjadi keunggulan utama. Selain itu, lokasi strategis dekat kampus dengan skor 4 bobot 0,20 mendukung daya tarik konsumen. Negatifnya yaitu ada promosi yang kurang dengan skor 2, menunjukkan bahwa upaya pemasaran belum memadai untuk menjangkau konsumen lebih luas. Selain itu, kurangnya inovasi produk skor 2 menjadi kelemahan yang perlu segera diperbaiki. Total skor pesaing yaitu pesaing ayam, yaitu dengan skor 3,15. Pesaing ini memiliki keunggulan dalam harga yang kompetitif. Skornya itu ada 4 dengan bobot 0,15. Dan promosi yang lebih efektif dengan skor 3. Hal ini menunjukkan bahwa pesaing lebih unggul dan memanfaatkan strategi pemasaran untuk menarik pelanggan. Namun, kualitas produk pesaing A, yaitu dengan skor 3, masih sedikit di bawah kebab Bang Aji, memberikan peluang bagi kebab Bang Aji untuk mempertahankan pelanggan melalui kualitas. Lalu, total skor pada pesaing Batagor dengan skor 2,35. Pesaing B unggul dalam promosi dan harga kompetitif. Skor 4 menunjukkan bahwa mereka fokus pada penciptaan harga yang murah, namun pesaing ini memiliki kelemahan dalam promosi efektif dan inovasi produk. Skor 1 untuk harga. Yang berarti mereka kurang berinovasi pada produk serta kurang promosi untuk meningkatkan minat pembeli. Kebab Bang Aji dengan skor 3,5
Posisi Bang Aji berada di tengah-tengah pesaing. Kelebihannya pada kualitas dan lokasi yang dijadikan kekuatan utama untuk mempertahankan pelanggan. Namun, promosi yang kurang efektif dan minim inovasi perlu segera ditindaklanjuti untuk menghadapi pesaing. Lalu kita bisa melihat gambar matriks TWOS. Strategi SOE, strategi SO atau strategi opportunity atau stretch opportunity, memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Bang Aji dapat menggunakan kekuatan internal seperti kualitas produk dan juga lokasi strategi untuk menangkap peluang yang ada. Lalu kerjasama dengan kampus. Dengan lokasi yang strategis dekat kampus, Bang Aji dapat bekerjasama dengan pihak kampus untuk menyediakan catering pada acara besar seperti seminar, festival kampus, lalu memberikan promosi melalui ojek online. Memanfaatkan kualitas produk dan kebersihan dalam promo melalui aplikasi pengantaran online dengan menawarkan diskon khusus untuk hemat untuk acara kampus. Gunanya itu untuk menarik pelanggan baru. Branding media sosial dengan menggunakan media sosial untuk memperkuat citra sebagai penyedia kebab berkualitas dan penekanan pada konsentrasi rasa dan penyajian bersih. Lalu yang kedua ada strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Strategi ini berfokus pada penggunaan kekuatan internal untuk menghadapi ancaman eksternal, seperti persaingan dan juga fluktuasi harga bahan baku. Dengan kualitas produk sebagai pembeda, dengan kualitas kebab yang konsisten, kebab Bang Aji dapat menonjolkan keunggulan di dalam pemasaran untuk membedakan dari pesaing. Efisien pada operasional, mengoptimalisasikan rantai pasokan bahan baku agar tetap stabil meskipun ada perubahan harga di pasar. Lalu ada strategi WO atau Weakness Opportunity, yaitu selanjutnya ada strategi WO atau Weakness Opportunity. Yang selanjutnya ada strategi WO atau Weakness Opportunity, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Strategi ini mengatasi kelemahan internal seperti kurangnya inovasi dan promo untuk memanfaatkan peluang di pasar. Inovasi menu baru, kembangkan menu baru seperti kebab mini atau varian rasa unik untuk menaikkan segmen pelanggan yang lebih luas. Lalu ada promosi digital, memaksimalkan promosi melalui media sosial dan aplikasi ojek online untuk menjangkau lebih banyak pelanggan di luar daripada mahasiswa. Oke, yang selanjutnya ada strategi WT atau Weakness Trade, mengatasi kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi ini dirancang untuk mengurangi dampak kelemahan internal sambil memitigasi ancaman eksternal. Diverifikasi menu untuk mengurangi ketergantungan pada segmen mahasiswa dan menarik pelanggan baru. Promosi kompetitif, rencana promosi kreatif seperti diskon waktu tertentu untuk bersaing dengan alternatif lain di pasar. Fokus pada segmen baru, targetkan pelanggan di luar mahasiswa, segmen promosi khusus untuk pekerja. Selanjutnya, yaitu kita dapat melihat pada gambar di layar, yaitu matrix space. Nah, sumbu X itu menyatakan bahwa CA dikurang FS, yaitu minus 2,55 dikurang dengan 2,50 sama dengan minus 0,05. Lalu sumbu Y-nya dengan IS dikurang dengan ES, yaitu 3,40 dikurang dengan 3,10, yaitu 0,30. Dengan koordinasi minus 0,5 dan 0,30, posisi bisnis kebab Bang Aji berada di kuadran kompetitif dan konservasi. Strategi yang disarankan adalah pertumbuhan selektif dengan memperkuat promosi dan inovasi. Lalu ada selanjutnya ada gambar matriks QSMP faktor internal. Strategi B, peningkatan promosi digital dengan skor 5,55 lebih diutamakan dibanding dengan strategi A, diverifikasi menu baru dengan skor 5,00. Strategi ini menekankan pentingnya promosi digital melalui media sosial dan platform online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan daya saing. Lalu ada gambar matriks QSP, faktor eksternal dan internal. Bisa dilihat pada layar, yaitu strategi ini berfokus pada mengoptimalisasikan faktor internal seperti kualitas produk dan alokasi strategi, serta memanfaatkan peluang eksternal seperti permintaan makanan cepat saji tinggi dan potensi acara kampus. Skor 4,30, strategi ini berfokus pada pengembangan variasi menu baru untuk meningkatkan daya tarik produk dan memanfaatkan peluang teknologi seperti ojek online. Skor total 4,60, strategi ini adalah pilihan yang sangat baik karena memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan variasi produk dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Strategi ini melibatkan ekspansi dengan mengintegrasikan berbagai usaha bisnis untuk memperluas jangkauan dan persaingan dengan lebih banyak pemain.
Skor total 4,10. Strategi ini fokus pada memperluas pasar, baik dengan membuka cabang baru atau memperluas distribusi melalui platform pengantaran online. Skor total 4,60 ini juga merupakan pilihan yang sangat baik karena memperluas jangkauan pasar dengan memanfaatkan teknologi dan menjangkau pelanggan baru. Pengembangan produk dan pengembangan pasar adalah dua strategi yang memiliki skor tertinggi, yaitu 4,60. Kebabang Aji harus fokus pada inovasi produk dan memperluas pasar untuk mempertahankan daya saing dan yang kuat. Penyerapan pasar skor 4,30 dan integrasi horizontal skor 4,10 merupakan alternatif yang baik, tetapi sedikit lebih rendah prioritasnya. Penyerapan pasar dapat meningkatkan daya tarik pasar yang sudah ada, sedangkan integrasi horizontal bisa menjadi opsi jangka panjang untuk memperkuat posisi pasar. Lalu kita bisa melihat pada layar itu gambar matriks QSMP total faktor eksternal dan internal. Faktor internal berdasarkan hasil dari QSMP menggambarkan pasar memiliki skor tertinggi yaitu 2,00, diikuti oleh penetrasi pasar 2,10. Sebagai strategi utama yang lebih diprioritaskan, faktor eksternal mengembangkan produk dan mengembangkan pasar pemilik skor yang setara yaitu 2,05. Dengan menyoroti pentingnya pengembangan produk baru dan perluas pasar untuk meraih peluang eksternal. Lalu ada kesimpulannya yaitu jurnal ini menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT yang mempengaruhi kinerja Kebabang Aji. Kekuatan utama terletak pada kualitas produk yang konsisten dan lokasi strategis di dekat kampus. Namun kelemahannya seperti promosi yang kurang efektif dan ketergantungan pada segmen mahasiswa menjadi tantangan. Peluang eksternal seperti permintaan makanan sesaji dan kerjasama dengan platform pengantaran online dapat dimanfaatkan, sementara ancaman dari pesaing dan fluktuasi harga bahan baku harus diantisipasi. Strategi utama yang direkomendasikan yaitu berdasarkan hasil analisis. Strategi yang direkomendasikan untuk meningkatkan daya saing Kebabang Aji meliputi pengembangan produk dan pengembangan pasar. Pengembangan produk bertujuan untuk memperkenalkan varian menu baru, sedangkan pengembangan pasar dapat difokuskan pada ekspansi wilayah, baik melalui pembukaan cabang ataupun kerjasama dengan platform pengembangan online lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.